kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita terhadap bab kelima dan bab keenam dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Abi Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Pada bab kelima dan bab keenam tadi sudah dijelaskan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ia beruban pada rambut-rambut beliau. Namun demikian uban beliau itu sedikit, ya, uban beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak harus memerlukan pewarnaan pada uban beliau tersebut. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa hadis-hadis yang sahih, ya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ubannya sedikit tersebut tidak berkemungkinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarnainya. Tidak berkemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarnainya, sehingga Anas menukilkan beberapa kali dalam beberapa jalur periwayatan, demikian pula selain Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan warna pada uban beliau. Adapun riwayat sahih valid yang menunjukkan bahwa ada kemerahan pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkemungkinan itu bukanlah warna yang sengaja diberikan oleh Nabi untuk uban-uban beliau. Akan tetapi berkemungkinan adalah efek, ya, dampak dari minyak wangi atau minyak yang beliau pakaikan pada rambut beliau, sehingga itu berdampak seperti meninggalkan warna kemerahan, sehingga dikira itu adalah sengaja warna merah. Namun demikian tidak bisa kita tutup mata bahwa di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan dari para sahabat, beliau memang Nabi memang mewarnai rambutnya, seperti disebutkan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ini adalah pendapat sebahagian ulama. Sebut saja Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau berkata, "Man athbatal khidaba faqad athbata ilman zaida wal muthbitu muqaddamun 'alan nafi." Siapa yang berpendapat dan menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memberikan warna pada ubannya tersebut, maka dia telah menghadirkan ilmu yang lebih, yang mungkin tidak diketahui oleh yang lain, maka ilmu tersebut didahulukan daripada yang meniadakannya atau tidak mengetahuinya. Dengan demikian dipahami bahwa memang ada dua pendapat di antara para ulama tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja memang memberikan warna pada ubannya ataukah tidak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari hal tersebut, maka sebetulnya apa hukumnya, ya, apa hukumnya memberikan warna pada rambut, terutama sekali untuk memberikan atau untuk menutupi, membiaskan warna putih pada uban. Disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, kata beliau, memberikan warna pada uban adalah sunnah baik laki-laki ataupun perempuan. Atas dasar apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menyatakan bahwa itu adalah sunnah? Karena kata beliau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ghayyiru hadzal syaiba wajtanibus sawad. Berikanlah warna pada uban kalian, rubahlah warna uban yang putih itu. Berarti seakan ada anjuran, ya, memberikan warna, menggantinya dari yang putih menjadi warna. Akan tetapi hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Sehingga siapa saja yang hendak memberikan warna pada
ubannya, ingat, memberikan warna pada uban, bukan semata-mata mengganti warna rambut atau memberikan warna pada rambut. Rambutnya masih normal, masih muda, masih semuanya alhamdulillah hitam. Ya. Tetapi dia memang menyengaja memberikan warna. Ini berbeda pada pembahasan kita. Pembahasan kita adalah apa hukumnya seseorang yang sudah beruban, bahkan mungkin ubannya sudah mendominasi di rambut beliau dan janggut beliau. Apa hukumnya dia memberikan warna? Maka yang benar bahwa itu adalah sunnah. Dan ini berbeda dengan pembahasan tadi. Pembahasan tadi adalah perbedaan di antara para sahabat. Apakah Nabi SAW telah memberikan warna pada ubannya ataukah tidak? Ada dua pendapat. Selain Nabi SAW, lalu apa hukumnya untuk mewarnai uban? Maka diberikan, didapatkan ada beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum." Sesungguhnya kaum Yahudi dan kaum Nasara mereka tidak memberikan warna pada uban mereka. Maka selisihilah mereka. Seakan-akan di sini ada dua perintah sekaligus. Ya, perintah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara yang tidak memberikan warna pada ubannya. Perintah yang kedua adalah untuk memberikan warna pada uban. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadha syaiba al-hinna'u wal katam." Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian gunakan untuk merubah warna uban kalian itu adalah inai dan katam. Inai dan katam. Ini seakan juga menunjukkan bahwa Nabi SAW justru memberikan petunjuk, ya, justru memberikan tuntunan. Bagaimanakah caranya agar kita sudah beruban, ingin menutupi uban tersebut, maka sebaik-baik yang dipergunakan untuk merubah warna putih uban adalah hinna, inai, dan katam. Tadi sudah disebutkan bahwa inai dan katam adalah dua tetumbuhan yang bisa memberikan efek warna pada rambut. Kalau inai memberikan warna merah, kalau katam memberikan warna hitam. Dan tadi sudah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Ghayru hadha syaiba wajtanibus sawad." Rubahlah uban ini, akan tetapi hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Jadi bagi para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang mungkin memang sudah beruban, kemudian bermaksud untuk mewarnai ubannya, tidak masalah. Ya. Bahkan Syekh bin Baz tadi menyebutkan itu adalah sunnah. Hanya saja catatannya adalah hindari warna hitam yang murni. Bisa hitam dicampur merah atau hitam dicampur yang lain, ya, bukan dalam rangka gaya-gayaan, ya, bukan dalam rangka style dan lain sebagainya. Ini justru adalah mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW. Sekali lagi, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian anak muda, terutama yang kita sering lihat di beberapa sudut jalan, ya. Mereka mewarnai dengan kuning, hijau, biru dan seterusnya dengan gaya rambut tertentu, ya. Yang Allahu a'lam, kami tidak yakin bahwa mereka melakukan itu dalam rangka mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW, karena tidak terlihat mereka misalnya begitu antusias untuk menyambut panggilan azan, datang ke masjid untuk sholat, tapi mereka kecenderungannya melakukan hal-hal yang sia-sia di jalanan dan seterusnya, ya. Akan tetapi seseorang yang memang sudah diberikan uban, ya, artinya sudah mulai muncul uban di kepalanya, di cambangnya, atau mungkin di anfaqahnya, atau di janggutnya, atau mungkin di kumisnya, ya. Allah Ta'ala alam, jika dia ingin mewarnai, warnailah, tapi tidak dengan hitam. Demikian pembahasan kita.
Kemudian ada yang terakhir yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan mencabut uban. Apa hukumnya mencabut uban? Jawabannya adalah makruh. Bahkan bisa sampai haram kalau kemudian dia mengabaikan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengingkarinya. Tapi minimal hukumnya adalah makruh. Berdasarkan hadis yang sangat banyak, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan semuanya sahih dan bahkan saling menguatkan satu hadis dengan hadis yang lain. Nabi bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang beruban di masa keislamannya, maka baginya ada cahaya nanti di hari kiamat. Artinya ubannya itu akan bercahaya. Ubannya itu akan memberikan nilai positif bagi dirinya di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Asy-syaibu nurul mu'min." Uban itu adalah cahaya bagi seorang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Uban itu cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang yang dalam masa Islamnya dia mengalami uban, kecuali pada setiap helai uban itu ada satu kebaikan pahala, dan dengan satu helai uban tersebut akan diangkat derajatnya. Jadi berbahagialah kalau seandainya Allah menyayangi kita dengan kemunculan uban di sana sini. Mudah-mudahan dengan itu kita berpahala, mudah-mudahan dengan itu kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lain, redaksi berbeda, Nabi bersabda, "Asy-syaibu nurun fi wajhil muslim." Ya, uban itu akan memberikan pelita cahaya di wajah seorang muslim. Faman syaa'a falyantif nurahu. Maka barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia itu maka janganlah dia mencabutnya, ya, jangan dia mencabut cahayanya. Karena barang siapa yang menginginkan, maka dia hilangkan cahayanya. Siapa yang mau menghilangkan cahayanya sendiri kelak di hari kiamat? Tidak ada yang menghendaki hal tersebut. Itu beberapa keterangan yang melengkapi pembahasan kita tentang uban. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang pada pertemuan berikutnya untuk mengkaji bab yang ke-7, yaitu celak, ya, celak yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memakai celak dengan ithmid di bagian bawah mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semakin kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita mengetahui fisik-fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan Nabi, insya Allah yang kita akan kaji pada pertemuan-pertemuan berikutnya, maka akan semakin besar kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin kita tidak bisa menerima siapa saja yang melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kecintaan kepada Allah, di atas kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas kecintaan untuk selalu menjunjung tinggi dan mengamalkan syariat Islam yang sempurna ini. Ini dari kami, salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kebenaran hanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Kekeliruan dan kekurangan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.